Ya, kira-kira apa bayangannya yang akan kita pelajari dalam fisiologi reproduksi hewan kali ini? Ayo. Apa Zahrotin? Yang pertama itu tentang reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Kemudian ada juga pembuahan internal dan eksternal, serta tipe-tipe rahim pada hewan, Pak. Jadi ada reproduksi seksual, aseksual, reproduksi internal dan eksternal, kemudian tipe-tipe rahim pada berbagai jenis hewan. Ada pendapat yang lain? Jadi sebenarnya ini tidak terlalu susah ya. Aseksual, seksual, internal, eksternal, ada nanti vivipar, opipar, kemudian opipipar, kemudian ada estrus dan menstruasi. Ya, yang kita bahas adalah fisiologinya. Ya, bagaimana proses terjadinya, apa untung, apa ruginya, kenapa demikian. Ya, jadi fisiologi hewan ini agak hidup kuliahnya karena banyak logika di sini, banyak hubungan sebab akibat. Dia begini, tujuannya ini. Dia begitu, tujuannya itu. Dia memilih ini karena untungnya di sini, ruginya di sini. Ya. Mungkin tidak perlu kita urut sesuai dengan PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya kita lihat saja lah, baca. Kita coba si Anissa Putri. Apa beda aseksual dengan seksual? Anissa, coba dihidupkan mikrofonnya. Waduh, masa aseksual dengan aseksual saya tidak tahu. Itu dari SMP loh. Mungkin yang bukan orang biologi pun tahu begitu apa seksual dan seksual. Ini sudah semester 6 ya? Ya, semester 4, 6. Pak. Hah? Semester 4. Oh, kok wajahnya sudah semester 6 ya? Ya Allah, Bapak. Semester 4. Masa aseksual dengan seksual juga nggak tahu? Dari SMP loh itu. Apa, Anessa? Kalau aseksual tidak memerlukan pembuahan jantan, sedangkan kalau seksual memerlukan pembuahan. Kalau aseksual tidak memerlukan pembuahan jantan, kalau seksual memerlukan pembuahan jantan. Bisa ini diperbaiki virus dia. Apa bedanya aseksual dengan seksual? Kalau aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara seksual itu memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Itu dapat dari mana pengertiannya? Mirip dengan pengertian si Anissa tadi? Dapat dari Google? Iya, Pak. Oh iya. Jadi patokannya di situ kalau aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh jantan. Kalau seksual memerlukan pembuahan oleh jantan. Ada pendapat yang lain nggak selain yang disampaikan Anessa dan Virus tadi? Kalau seksual itu dengan perkawinan, Pak. Kalau Lanjut, siapa ini yang berbunyi? seksual tidak dengan perkawinan. Coba izin menjawab, Pak. Ayo. Kalau aseksual itu terjadi tanpa pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Nah, sedangkan seksual itu terjadi akibat pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Kalau seksual, aseksual tidak melibatkan pembuahan. Jadi aseksual itu sebenarnya tidak perlu kita bahas siapa jantan, siapa betinanya di situ. Ya. Jadi aseksual itu adalah perkembangbiakan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa memerlukan pasangan. Kita tidak menganggap bahwa dia itu jantan atau betina. Pokoknya
dia bisa bereproduksi tanpa pasangan, itu aseksual. Misalnya kalau pada porifera, pernah nggak kita bilang poriferanya jantan atau betina? Pokoknya porifera itu bertunas. Kita tidak peduli apakah porifera induknya itu jantan atau betina. Jadi kayaknya yang Google itu perlu direvisi ya. Nanti kan itu Wikipedia. Putri sama Virus tadi lihat di mana? Wikipedia bukan? Mana tadi si Putri sama si Virus tadi? Situs apa yang dibaca? Halo? Mana orang sudah hilang? Di Blogger, Pak. Oh, Blogger, bukan Wikipedia. Salah itu ya. Jadi prinsip aseksual adalah reproduksi yang tidak membutuhkan pasangan. Satu individu bisa menghasilkan generasi. Ya, jadi sudah saya contohkan pada porifera, pada kelompok spong. Kita tidak peduli apakah induknya itu jantan atau betina, tetapi semua spong itu bisa bertunas. Ya, itu contoh pada reproduksi hewan yang aseksual. Kemudian pada lebah yang menghasilkan telur tanpa dibuahi, partenogenesis ya betul betina. Ya. Jadi memang, tapi konsepnya itu tidak harus betina atau jantan. Pokoknya dia bisa membentuk individu baru tanpa melibatkan pasangan, itu aseksual. Cacing planaria misalnya ya, dia memecah tubuhnya menjadi 3, 4. Kita potong menjadi 4, 5 bagian. Setiap bagian tumbuh menjadi individu baru. Itu aseksual. Tidak peduli apakah yang kita potong itu jantan atau betina. Ya. Jadi perbaiki konsepnya ya. Jangan lagi lihat di Google, apalagi yang nulis di Google itu anak SMP yang nggak paham konsep. Aseksual, reproduksi yang tidak membutuhkan pasangan. Bisa menghasilkan individu baru dari dirinya sendiri. Contoh paling gampang ya batang pisang ya. Batang pisang bertunas, tidak perlu apakah batang pisang induknya itu jantan atau betina. Planaria kita potong, tidak peduli apakah yang kita potong itu jantan atau betina, pasti dia tumbuh menjadi individu baru. Oke ya, jangan salah lagi. Jadi tidak ada hubungannya apakah dia dibuahi jantan atau tidak. Kita tidak peduli apakah jantan atau betina. Pokoknya bisa membuat individu baru tanpa melibatkan individu lain. Itu aseksual. Nah, yang seksual tentu sebaliknya. Ya, dia tidak bisa menghasilkan anakan, tidak bisa menghasilkan individu baru tanpa ada pasangan. Dia wajib ya harus memiliki pasangan. Ya, karena dalam pembentukan zigot kita tahu bahwa telur yang bersifat N atau haploid tidak akan tumbuh menjadi individu kalau belum menjadi 2N. Nah, N satunya lagi harus disumbang oleh pasangannya. Itu yang seksual. Jadi reproduksi yang harus melibatkan pasangan untuk proses penyatuan gamet. Ya. Karena kalau hanya separuh saja, gametnya tidak akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi biasanya yang seksual ini ya setengah kromosom dari induk jantan dan setengah kromosom dari induk betina. Itu seksual. Ya paling banyak ya. Hampir semua vertebrata itu seksual. Ada ikan, ada amfibi, ada reptil, burung, mamalia, semuanya itu tidak bisa menghasilkan individu baru kalau tidak melibatkan jantan dan betina. Ya, harus ada proses penyatuan gamet yang kita kenal dengan nama fertilisasi. Ya. Itu seksual ya. Seksual adalah reproduksi yang harus melibatkan penyatuan gamet dari dua induk dengan jenis kelamin yang berbeda. Ingat kuncinya ya, induk dengan jenis kelamin yang berbeda. Jadi kalau LGBT tidak bisa menghasilkan anak. Karena jenis kelaminnya mungkin tidak berbeda. Ya, seksual dan aseksual. Paham kira-kira bedanya? Paham, Pak. Insya Allah. Ya, konsepnya adalah
Apakah dia melibatkan pasangan atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari alam, mempelajari biologi. Tentu tadi saya katakan bahwa kita mempelajari rasional, alasan kenapa. Coba kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Si Dewi Julianti Putri, kenapa kira-kira ada hewan yang memilih bereproduksi secara aseksual? Misalnya tadi kita katakan porifera atau spong yang bereproduksi secara aseksual. Apa kira-kira untungnya bagi mereka bereproduksi secara aseksual? Karena dia tidak memerlukan pasangan itu, Pak. Karena dia tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak memerlukan pasangan hidup. Jadi pasangan itu sifatnya menyusahkan ya? Begitu bukan? Jadi lebih baik jomblo daripada berpasangan. Apa alasannya tadi? Karena apa? Susah menemukan pasangan. Dan dia tidak butuh pasangan dan juga tidak memiliki jenis kelamin, Pak. Dia tidak memiliki jenis kelamin pada spong. Saya kurang tahu ya. Nanti mungkin dapat di zoologi invertebrata. Spong ada jenis kelaminnya atau tidak? Oh, keuntungannya kata Dewi bahwa dia tidak memerlukan pasangan. Ya betul, mencari pasangan itu memerlukan cost. Tahu cost? Biaya. Ya. Jadi setiap aktivitas yang apa misalnya mencari pasangan, melakukan reproduksi, kemudian pada beberapa jenis burung misalnya jenis burung merak ya, mereka itu menghabiskan banyak energi untuk memberi warna. Ya, mirip dengan Anda. Ya, untuk menarik lawan jenis kan pakai lipstik, pakai bedak, pakai maskara, pakai apa lagi? Yang laki-laki pakai minyak lavender, pakai parfum, pakai anting, pakai ya mirip hewan juga seperti itu. Itu membutuhkan biaya. Jadi hewan ketika mereka akan melakukan perkawinan, mereka mendandani dirinya, mendandani tubuhnya. Contoh paling gampang burung merak ya. Burung merak menjadi berwarna-warni, cerah, menarik ketika akan musim kawin. Katak itu bernyanyi sepanjang malam. Ya, hanya untuk menarik pasangannya. Itu membutuhkan biaya. Karena bergerak, berbicara, bersuara itu membutuhkan energi. Jadi orang-orang, ya bukan orang-orang ya, hewan-hewan yang memilih aseksual itu menghemat biaya. Ya, karena reproduksi seksual membutuhkan energi yang lebih besar dibanding reproduksi aseksual. Terutama pada hewan-hewan yang gerakannya lambat. Coba bayangkan kura-kura satu di unit depan, satu di unit belakang. Mereka harus kawin. Butuh berapa lama kira-kira kura-kuranya berjalan dari unit depan untuk menemui pasangannya di unit depan? Itu biaya, waktu. Nanti jangan-jangan ketika dia menyeberang, mobil lewat, motor lewat, kelindas. Mati sebelum reproduksi. Itu biaya. Ya, jadi yang aseksual itu, mereka memilih itu untuk menghemat biaya. Dan udah untuk mempermudah reproduksi. Kan sesuatu yang dilakukan sendiri biasanya lebih gampang. Kita tidak perlu menunggu, ya, tidak perlu mengorbankan perasaan. Ya, janjian jam 8, datang jam 9. Ya, kalau sendiri kan ya bebas saja. Tidak ada. Jadi konsepnya aseksual itu adalah untuk menghemat energi, mempercepat proses reproduksi, ya terutama pada hewan-hewan yang pergerakannya lambat. Jadi makanya tadi contohnya spong, karena spong tidak bergerak. Ya, itu keuntungan dari reproduksi aseksual. Kira-kira ruginya apa? Kenapa ada hewan yang memilih reproduksi seksual? Sering disakiti misalnya, masih juga nyari pasangan. Ya. Apa kira-kira untungnya? Izin menjawab, Pak. Ayo, Zahratin. Ayo, hilang suaranya? Oh, terputus ini Kak Zahratin. Yang lain, apa kira-kira untungnya reproduksi seksual? Kenapa sebagian besar hewan memilih reproduksi seksual? Ayo.
Apa saya yang putus? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Jelas. Oh, jelas. Ayo, kenapa kira-kira sebagian besar hewan memilih reproduksi secara seksual? Karena kalau reproduksi aseksual itu hanya bisa dilakukan pada lingkungan yang tetap, Pak. Lingkungan yang tetap. Coba diperjelas lagi, belum paham saya. Hanya dapat dilakukan Misalnya pada suhu yang berubah-ubah, itu hewan yang bereproduksi secara aseksual memilih untuk tidak bereproduksi terlebih dahulu, Pak. Oh, ya. Berarti kalau reproduksi aseksual membutuhkan lingkungan yang tidak terlalu berubah, ya. Kalau aseksual misalnya pada spong, ya. Kalau suhunya terlalu tinggi, mereka memilih untuk tidak bereproduksi dulu. Kemudian pada hewan tidak banyak sih yang reproduksi aseksual. Pada lebah yang paling umum, ya. Lebah itu yang parthenogenesis. Yang sel telurnya itu berkembang tanpa dibuahi oleh sel jantan. Ada pendapat yang lain? Menambahkan pendapat Zahrotin? Izin menjawab, Pak. Ayo, Intania. Keuntungan dari reproduksi seksual tuh menurut saya bisa menghasilkan varietas baru. Kenapa harus menghasilkan varietas baru? Mungkin dari gen-gen dari jantan dan betina yang sedikit berbeda. Apa untungnya kalau dihasilkan variasi? Kan bagus itu. Kalau Anda punya misalnya sapi warna putih tinggi 1 meter. Nah, kalau reproduksi aseksual, maka seluruh anaknya akan seragam. Semua anakannya itu akan putih, kemudian tingginya juga akan sama 1 meter semua. Beda dengan reproduksi seksual yang nanti anaknya akan bervariasi. Jadi walaupun bapaknya putih, ibunya putih, kalau reproduksi seksual nanti anaknya bisa jadi coklat, bisa jadi hitam, karena ada variasi genetik di situ. Kalau yang aseksual, kalau Anda diklon misalnya ya, kalau manusia sudah boleh dikloning, maka semua anak Anda sama persis. Hidungnya, matanya, rambutnya, bibirnya, kulitnya sama semua. Persis seperti fotokopi. Itu aseksual. Nah, tadi dikatakan si Intania, keuntungan seksual adanya variasi. Jadi kalau kita reproduksi seksual dengan pasangan, maka anak itu tidak akan sama persis dengan ayah, tidak akan sama persis dengan ibu. Ada variasi. Kalau aseksual akan sama persis dengan induknya. Nah, pertanyaannya kenapa kira-kira harus ada variasi? Apa gunanya variasi dalam anakan? Biar dapat kualitas yang paling bagus, Pak. Berarti yang kualitas jeleknya dibunuh gitu? Enggak, maksudnya kan dia kalau kalau kayak gitu kan dia ada yang dominan, ada yang resesif tuh. Biasanya yang dominan tuh biasanya nanti muncul di anaknya, kan Pak? Kalau dari ibu ayah tuh kan? Ya betul, kalau sifat gennya itu dominan resesif ya, yang dominan yang sifat dominan yang muncul. Tapi tidak selalu dominan yang muncul. Kadang juga resesif ketemu, resesifnya yang muncul. Jadi untuk mendapatkan kualitas anak yang lebih baik. Jadi kalau seperti ini, pendapat ini Febrina, berarti kalau ada anakan yang sifatnya kurang baik, berarti bukan yang diharapkan gitu ya. Ya, tadi jelas ya. Untung dari reproduksi seksual adalah untuk mendapatkan variasi. Variasi genetik nanti akan mempengaruhi variasi fenotip, variasi bentuk luar. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus bervariasi? Apa untungnya? Kan repot itu ya, untuk nikah itu harus ngasih mahar, harus pesta, ya, harus buat rumah baru. Kenapa tidak reproduksi aseksual saja? Itu itu analoginya dalam manusia ya, pada hewan juga sama. Ikan itu sebelum nikah mereka buat rumah yang jantan.
setelah yang betina mengeluarkan telur, yang jantannya itu 21 hari ngipasin terus pakai sayapnya. Kenapa harus dikipasin? Jadi kalau ikan itu apa ya, hewan yang paling setia. Ya, jadi kalau beberapa ikan itu mereka itu ketika betinanya melahirkan, yang jantannya itu mati setelah anaknya itu menetas. Karena selama 14 hari itu ngipasin aja kerjanya, ngipasin telur si betina, nggak makan, nggak nyari makan, nggak ini, ya. Kemudian bertarung melawan jantan yang memakan telur si betinanya. Jadi kan dia buat sarang, si betina bertelur di sarangnya. Selama 14 hari si jantan jaga. Jaga kalau ada yang memakan si telur. Kalau ada jantan yang seimbang ya bertarung. Ya. Kemudian dia ngipasin selama 14 hari itu ngipasin si telur sampai menetas. Dan biasanya selama 14 hari itu nggak makan. Jadi akibatnya ketika telur menetas ya jantannya mati. Ya, jadi itu pada beberapa jenis ikan begitu. Jadi jantannya itu sifatnya hanya 1 kali reproduksi. 1 kali reproduksi kemudian mati. Ya. Kenapa kira-kira harus dikipasin sel telurnya? Ada yang tahu? Biar dingin, kepanasan mereka dalam air. Dikipasin, jadi siripnya itu ngipas terus telur itu. Ayo, ada yang tahu apa kira-kira logikanya? Apa Gading logikanya? Mungkin Pak agar sama seperti kayak unggas, mungkin kan dirami, kalau di ikan itu dikipasi mungkin agar telur ikan itu cepat menetas seperti itu Pak. Tujuannya apa dikipasin? Kalau dirami kan untuk hangat ya. Kalau dikipasin untuk oksigen ya. Jadi kalau air itu kan kalau diam oksigennya rendah. Jadi dengan dikipaskan sayap sirip dari si jantan, airnya bergerak. Air bergerak maka oksigen di sekitar telur itu menjadi lebih tinggi. Jadi telurnya itu nggak mati. Ya. Jadi itu lebih ke aerator. Ya, jadi sama dengan akuarium, Anda kan kasih aerator ya biar ikannya nggak mati. Nah, aerator pada telur itu adalah sirip dari bapaknya. Ya. Jadi reproduksi seksual itu makan biaya, makan energi. Ya, tadi saya gambarkan ketika melakukan perkawinan ya, pernikahan. Sama pada hewan juga demikian. Untungnya hanya satu, nanti menghasilkan anakan dengan variasi genetik yang beragam. Kenapa harus beragam variasi genetik? Kenapa Izin menjawab Pak. Mungkin agar ada pembeda antara individu satu dengan individu yang lain mungkin Pak. Membedakan individu yang satu dengan individu. Jadi kalau manggil nama nggak salah gitu ya. Iya. Bisa bedakan Heru mana, Gading mana, Elsan mana gitu. Kalau nanti reproduksi aksesual kan sama semua. Jadi bingung. Kalau Zabira apa jawabannya? Mungkin Pak karena adanya variasi genetik, jadi ketahanan tubuhnya berbeda-beda juga tiap anak yang diproduksi secara seksual. Oh iya, ketahanan tubuhnya berbeda-beda. Jadi tujuan variasi genetik itu adalah untuk membuat tingkat survival, tingkat bertahan hidup anaknya lebih tinggi. Jadi analog gampangnya seperti ini ya. Dalam pikiran Anda, mana yang beruntung, orang yang tinggi atau orang yang pendek? Tinggi. Tinggi. Kenapa tinggi, Olpi? Karena bisa jadi pramugari. Kenapa yang beruntung orang yang tinggi? Tapi dalam alam tidak seperti itu ya. Di alam orang yang tinggi mungkin beruntung saat kebanjiran. Karena mereka hidungnya terselamatkan, karena hidungnya tinggi. Jadi dia tidak mati. Tapi saat angin puting beliung, yang beruntung itu orang yang pendek. Ya. Jadi di alam itu semua variasi itu memiliki keuntungan. Orang yang hitam mungkin akan aman ketika ada seleksi terhadap yang putih. Seperti kita ketahui, contoh paling gampang itu populasi kupu-kupu biston betularia.
Ya, ketika ada revolusi industri, lingkungan menjadi lebih gelap karena tercemar, maka yang putih lebih mudah ditemukan oleh pemangsa. Akibatnya yang hitam yang bertahan hidup. Jadi ada variasi ini gunanya untuk menjamin bahwa ada anaknya yang selamat. Jadi seperti apapun kondisi lingkungan nanti, apakah mau banjir, apakah mau puting beliung, tetap ada generasinya yang selamat. Tidak semuanya mati. Anda bayangkan kalau semuanya tinggi, saat ada puting beliung semuanya mati. Kalau anaknya semuanya tinggi. Nah, kalau anaknya semuanya rendah, saat kebanjiran semuanya mati. Jadi variasi itu dianakan, itu digunakan untuk meningkatkan tingkat survival anak, meningkatkan tingkat kemungkinan bertahan hidup pada si anak. Pada manusia contohnya kita kenal dengan nama sickle cell anemia, sel darah merah bulan sabit. Itu merugikan atau menguntungkan? Rugi. Kenapa rugi, Febrina? Tahu kan? Kan kalau bentuknya Iya. nggak bulat, nggak sempurna, Pak. Iya, nggak sempurna itu kan relatif, subjektif. Kita mengatakan tidak sempurna itu ke fungsi. Apa kira-kira kurang fungsinya kalau selnya bulan sabit? Apa? Kalau bulan sabit, ayo. Kalau daya tahan tubuh melemah tuh eritrosit, bukan, Pak? Daya tahan tubuh melemah. Coba bayangkan, apa guna eritrosit? Mengikat oksigen, Pak. Mengikat oksigen. Semakin luas permukaan, kira-kira semakin banyak, semakin sedikit oksigen? Semakin banyak. Semakin banyak. Nah, sel bulan sabit itu, permukaan eritrositnya hanya 1/8 dari orang normal. Apa kira-kira efeknya? Itu kekuatan untuk mengikat oksigennya jadi berkurang Jauh, ya. 7/8. Jadi kemampuan untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh itu hanya 1/8 dari sel eritrosit normal. Ya, jadi sangat mudah lemas orang yang sickle cell anemia karena oksigen di selnya nggak cukup. Oksigen di jaringannya nggak cukup. Itu kerugiannya. Tapi di alam ada alasan kenapa dia menjadi sickle cell anemia. Ada hal yang dijaga. Apa untungnya orang yang sickle cell anemia? Ada yang tahu? Nggak ada gunanya sama sekali. Sama yang dikatakan Febrina tadi. Apa gunanya sickle cell anemia? Nah, orang yang sickle cell anemia itu tidak pernah kena malaria. Ya. Kenapa tidak pernah kena malaria? Karena sel malaria itu si virusnya itu tidak bisa menempel di eritrosit yang sickle cell anemia. Permukaannya itu nggak cukup. Jadi kita nggak tahu alasan sebenarnya ya. Cuma orang memprediksi bahwa adanya sickle cell anemia itu sebagai respon terhadap penyakit malaria. Jadi untuk mengurangi kemungkinan si malaria nempel di eritrosit, maka permukaan eritrositnya diperkecil. Nah, itu saya berikan contoh-contoh ini untuk membayangkan kepada Anda bahwa variasi genetik itu mutlak, wajib diperlukan dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Ya, kita tidak bisa memprediksi apakah bumi ini akan tetap sama atau tidak. Apakah menjadi lebih panas atau lebih dingin, menjadi lebih berangin atau menjadi lebih tidak berangin, kita tidak bisa memprediksi. Nah, perkawinan seksual ini membuat variasi untuk menjamin bahwa akan ada anak yang hidup dalam kondisi apapun. Ya, kalau anak seragam, maka satu faktor lingkungan berubah semuanya mati. Tapi kalau anak beragam, ya walaupun lingkungan berubah tetap akan ada anak yang selamat. Misalnya punya 10 anak ya, mungkin ya 5 atau 4 dari 10 itu selamat ketika lingkungan berubah. Paham kira-kira sampai di sini? Paham, Pak. Kenapa harus aseksual? Kenapa harus seksual? Ya ciri-cirinya nanti dibaca saja ya. Kalau seksual itu ya otomatis membutuhkan pasangan, membutuhkan lingkungan untuk perkawinan,
ya. Baca saya di slide-nya. Oke, sekarang sudah duduk seksual dan aseksual. Contoh-contohnya tadi aseksual yang partenogenesis pada lebah, bertunas pada spong ya. Kalau yang seksual banyak ya. Hampir sebagian besar, mungkin 80% hewan itu seksual. Nah, kita berangkat dari seksual, aseksual, sekarang pindah ke internal, eksternal. Coba si Lucy Maharani. Apa itu fertilisasi internal? Apa itu fertilisasi eksternal? Lucy, ada Lucy? Nah, ini cuma Zoom-nya yang ikut kuliah ini. L. Nggak ada Lucy? Inka Puspita ada? Nah, malah hilang. Banyak yang hanya hadir, tapi ya orangnya nggak ada. Ya terserahlah, sudah dewasa, mau beli atau tidak. Oke, siapa yang bisa... jadi yang pertama kita bahas dulu apa pengertian dari... Berarti seksual harus melibatkan pembuahan, fertilisasi kalau bahasa biologinya. Karena tidak mungkin terjadi reproduksi jika tidak melibatkan dua gamet. Nah, pertemuan dua gamet inilah yang kita sebut dengan nama fertilisasi. Nah, berdasarkan lokasinya, cara pembuahan ini kita bagi dua, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Apa bedanya dua ini? Izin menjawab, Pak. Menjawab, Pak. Aida, silakan Aida. Kalau fertilisasi internal itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh, contohnya pada mamalia. Terus kalau fertilisasi eksternal itu pembuahannya terjadi di luar tubuh, contohnya pada kata. Oke, betul ya. Jadi kalau fertilisasi internal, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu di dalam tubuh. Biasanya di tubuh betina. Walaupun pada beberapa kasus ada di tubuh jantan. Jadi seksual harus mempertemukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu seksual. Berdasarkan lokasi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dibagi dua. Internal pertemuannya di dalam tubuh, eksternal pertemuannya di luar tubuh. Tadi sudah disampaikan Aida, yang internal contohnya pada mamalia, pada sapi, pada kuda, pada kambing, pada kucing, kelinci. Semuanya itu bertemunya sel sperma dan sel ovum di dalam tubuh. Tidak pernah di halaman, tidak pernah di parkiran. Ya, itu internal. Selalu di dalam tubuh. Atau kita kenal nama in vivo. Viva itu tubuh. Nah, eksternal sebaliknya, pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di luar tubuh. Ya, apakah di air, apakah di selokan, apakah di sungai, apakah di danau. Pernah nggak di parkiran kira-kira? Atau di batang pohon? Tidak, Pak. Nah, oke. Nanti kita bahas syarat-syaratnya ya. Nah, sekarang kembali kita ke pertanyaan logika. Apa untungnya internal? Apa untungnya eksternal? Kenapa sebagian hewan memilih internal? Kenapa sebagian hewan memilih eksternal? Ayo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Ayo, Zarotin. Kalau untuk fertilisasi internal itu hasil pembuahannya nanti lebih tahan. Sedangkan untuk yang eksternal itu lebih rentan terhadap bahaya. Yang internal lebih tahan. Nah, ini apa namanya ya? Agak salah konsep ya. Mengatakan bahwa pembuahan internal hasil fertilisasinya lebih aman. Itu kan maksudnya tadi Harotin ya? Iya, Pak. Fertilisasi internal tidak selalu berarti bahwa anak akan disimpan dalam tubuh. Ya, banyak hewan yang fertilisasi internal tapi anaknya nanti dibesarkan di luar tubuh. Pada apa contohnya? Ayam, Pak. Ayam. Unggas. Iya, ayam itu internal, tapi anaknya itu dibesarkan di luar tubuh. Apakah lebih aman?
Apakah lebih aman? Enggak ya, Enggak. belum bertelur sudah ada tunggu Tidak, untuk Pak. mengambil telurnya. Telur bisa kalau kalau ada pengaruh lingkungan pecah juga, dia tetap nggak aman juga. Iya, berarti ini mungkin ya sering ya pada mahasiswa itu misleading, menganggap bahwa kalau internal maka anak akan dibesarkan di dalam, tidak mesti. Walaupun fertilisasi internal hanya bertemunya saja yang di dalam, tetapi pembesarannya banyak juga yang di luar. Pada cicak misalnya ya, pada ular, itu hanya fertilisasinya yang di dalam, pembesarannya di luar. Jadi tidak ada jaminan bahwa anak akan lebih aman kalau dia internal. Apa untungnya internal? Peluang untuk fertilisasinya lebih tinggi, itu sebenarnya. Jadi sama ya, kalau kita menghantarkan paket langsung ke rumah, itu kan kemungkinan paket sampai itu lebih tinggi. Dibandingkan kalau Anda melemparkan paket di lapangan, atau melemparkan paket di jalan. Jadi kalau sperma itu dihantarkan sampai ke pintu sel telur, itu kemungkinan untuk menjadi bayi lebih tinggi dibanding sperma itu disebarkan di kolam atau spermanya disebarkan di selokan. Jadi untung dari fertilisasi internal, kemungkinan sukses fertilisasi lebih tinggi. Ya, jadi spermanya itu kemungkinan akan membuahi. Kemungkinan pembuahan akan lebih tinggi. Bandingkan pada katak ya, yang spermanya disebarkan di kolam, ya mungkin dari 1000 yang menjadi anak mungkin hanya 10. Ya, karena sebagian besarnya hanyut, tidak mencapai sel telur, dimakan oleh binatang lain sebelum mencapai sel telur. Ya. Jadi itu, internal untungnya kemungkinan sukses fertilisasi lebih tinggi. Tapi ingat ya, andaikan pun dia sukses fertilisasi, belum tentu akan sukses menjadi individu baru. Paham maksud saya? Paham, Pak. Jadi dua hal yang berbeda antara fertilisasi dengan melahirkan. Fertilisasi itu proses zigot dimulai. Dan proses itu masih panjang. Kalau pada manusia masih ada 9 bulan. Kalau pada ikan masih ada 21 hari. Pada ayam juga mungkin masih 21 hari. Jadi yang kita maksud dengan internal adalah kesuksesan yang hari pertama. Jadi kalau mirip dengan hari lahirnya Pancasila, yang 1 Juni itu mungkin hari bertemunya sperma dengan ovum, yang 18 Agustus itu adalah hari lahirnya, hari melahirkan, hari menetas. Itu dua hal yang berbeda. Hari bertemunya zigot, hari bertemunya sel sperma dengan sel telur, itu hari fertilisasi. Hari pecahnya telur atau hari melahirkan, itu yang hari lahir. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi untung dari fertilisasi eksternal adalah kemungkinan untuk sukses bertemunya telur dengan ovum, telur dengan sperma akan lebih tinggi. Tadi sudah saya bayangkan, kalau paketnya diantarkan sampai pintu rumah, itu internal. Kemungkinan paketnya sampai akan lebih besar dibanding dengan paketnya hanya diletakkan di halaman. Ya nanti terserah paketnya mau diterbangkan angin kemana, mau dibawa banjir kemana. Kalau nanti masuk ke rumah ya berarti sukses. Kalau nggak masuk ke rumah ya berarti nggak sukses. Ya, jadi kalau eksternal kemungkinan untuk fertilisasi lebih rendah, lebih kecil. Ya, itu untung dan ruginya. Nah, pertanyaannya, kenapa kira-kira masih ada hewan yang memilih eksternal? Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa kemungkinan untuk sukses fertilisasinya lebih rendah. Apa kira-kira Meina? Kenapa masih ada hewan yang memilih fertilisasi di luar tubuh? Apakah boleh kita katakan mereka sebagai hewan-hewan bodoh? Ya Pak, karena tidak memungkinkan juga untuk dilakukan fertilisasi internal Pak. Kenapa nggak mungkin? Contohnya ikan. Nggak mungkin untuk melakukan fertilisasi internal karena organnya berbeda Pak. Alat kopulasinya juga berbeda Pak. Organ kopulasinya nggak ada. Ikan nggak punya penis kan ya?
Punya nggak ikan penis? Nggak punya, Pak. Berarti kan nggak ada organ kopulasi, jadi nggak memungkinkan ya. Nggak memungkinkan. Nah, sebenarnya tidak memungkinkan tidak adanya organ. Sebenarnya kan organ itu bisa dibuat. Tapi ikan memilih untuk tidak membuat. Itu dalam logika sainsnya ya. Tapi dalam logika agamanya mungkin ya tidak dilengkapi dengan dilengkapi. Kenapa ikan memilih tidak membuat penis? Izin menjawab, Pak. Ayo, Mia. Kalau misalnya hewan memilih untuk reproduksi secara eksternal itu, keuntungannya itu anakan yang dihasilkan itu dapat dalam jumlah yang besar. Misalnya kan ikan itu kan reproduksinya yang secara eksternal itu bisa menghasilkan telur misalnya 400 sampai 800 butir gitu. Sedangkan untuk hewan yang reproduksi internal itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan anakan yang dalam jumlah yang besar, karena kan itu harus berkembang di dalam rahim. Jadi keuntungan untuk yang hewan bereproduksi secara eksternal itu dapat menghasilkan anak dalam jumlah yang besar, banyak gitu. Oke. Nah ini mirip dengan Zahraudin tadi ya, terjebak. Jadi internal tidak mesti dibesarkan dalam rahim. Jadi internal juga bisa banyak anak-anaknya. Jadi setelah spermanya membuahi telur, ya dikeluarkan, jangan dibesarkan dalam tubuh. Telur apa yang banyak misalnya ya? Telur penyu. Telur penyu itu nggak 1, nggak 2, ribuan. Mereka internal. Ya, jadi ya masih sama dengan si Zahraudin tadi bahwa membayangkan kalau internal itu harus pipipar. Tidak ya. Jadi internal tidak harus melahirkan. Internal juga banyak yang zigotnya dibesarkan di luar tubuh. Ya, jadi oke, tapi belum pas ya. Kenapa hewan masih memilih reproduksi eksternal? Tadi jawaban Mia karena kalau eksternal anak mungkin dalam jumlah banyak. Ternyata ada hewan yang internal tapi anaknya juga nggak kalah banyak. Penyu tadi kita contohkan. Ratusan sekali bertelur. Apa kira-kira alasan yang lebih pas? Kenapa ada hewan yang memilih eksternal? Ada yang tahu? Oh, Pak, Ayo, Cesalia. kalau menurut Cesa, Hilang suaranya, di-mute lagi itu. maaf Pak, kepencet. Kalau menurut Cesa, jadi yang jantan itu sel gametnya itu tidak perlu susah-susah untuk diantarkan menemui sel gamet dari yang betina. Jadi ketika sel gametnya itu setelah matang, dia keluarkan saja begitu, Pak. Oh, tidak perlu. Ya, konsepnya sama sih ya. Ini menghitungkan cost and benefit. Jadi kalau dalam evolusi ada namanya selalu pertimbangan fitness. Apa itu fitness? Keuntungan. Keuntungan itu diperoleh yaitu tadi apa? Keuntungan itu selisih harga beli dengan harga jual, kan gitu ya? Ya. Nah, itu keuntungan. Dalam kehidupan fisiologi hewan juga begitu. Jadi mereka mempertimbangkan antara cost dan benefit. Kalau biaya segini, kira-kira untungnya berapa? Kalau mereka membentuk organ kopulasi, untuk memelihara organ, untuk membentuk organ, butuh energi biaya. Butuh energi berapa? Dibandingkan dengan tanpa organ dan melakukan reproduksi secara eksternal. Ya, jadi sebenarnya kalau lingkungan memungkinkan, eksternal lebih hemat. Ya, tidak perlu alat kopulasi, ya. Lebih apa ya? Lebih hemat energi yang eksternal. Cuma reproduksi eksternal tidak bisa dilakukan di darat. Tidak bisa dilakukan di udara. Itu alasannya kenapa hewan-hewan memilih fertilisasi internal. Kenapa kira-kira reproduksi eksternal tidak dapat dilakukan di darat? Tidak dapat dilakukan di udara. Kenapa sel telur dan sel sperma tidak mungkin bertemu di darat? Tidak mungkin bertemu di udara. Karena tidak memungkinkan, Pak. Ayo, Cesalia.
Karena tidak memungkinkan untuk selnya itu bertahan hidup di udara gitu, Pak. Kenapa nggak memungkinkan? Suhu, tekanan udara. Suhu, tekanan udara, apalagi zat kimia. Jadi satu kelemahan dari fertilisasi adalah harus selalu dalam lingkungan yang basah. Ya, jadi sperma itu tidak bisa dalam bentuk kristal. Sperma selalu dalam bentuk cairan. Jadi pada katak mereka hanya pakai air. Mereka tidak memiliki kelenjar apa yang sering kanker itu, kelenjar prostat. Mereka tidak memiliki kelenjar bulbourethralis, tidak memiliki kelenjar Bartholin. Itu semuanya biaya. Jadi Anda mengeluarkan kelenjar, mengeluarkan air liur itu membutuhkan makanan nanti. Kalau Anda tidak makan, tidak akan bisa memproduksi kelenjar. Nah, hewan-hewan yang reproduksi eksternal, mereka tidak punya kelenjar prostat, tidak punya kelenjar Bartholin, tidak punya kelenjar bulbourethralis, jadi mereka hemat. Karena semuanya tinggal buang ke air. Nanti di air sudah basah, ketemu dengan telur-telur yang dibuang juga oleh betina. Tapi tidak bisa untuk hewan-hewan yang hidup di darat. Karena kalau hewan di darat buang ya nggak bakal bergerak spermanya. Jatuh ke tanah. Tidak ketemu nanti dengan sel telurnya. Ya, kita tahu bahwa sel sperma ini sel hidup yang bergeraknya di dalam cairan. Kecuali mungkin ya ada media cairannya di darat atau di udara baru bisa fertilisasi secara eksternal. Ya. Jadi sebenarnya dari segi fitness itu lebih hemat kalau fertilisasinya eksternal. Tidak perlu organ kopulasi, tidak perlu banyak kelenjar, tidak perlu semen. Tahu cairan semen ya? Cairan semen itu boros karena isinya protein. Isinya gula tinggi, gula berkalori tinggi, boros. Tapi pada hewan-hewan yang di darat wajib, karena kalau tidak begitu fertilisasinya tidak akan pernah berhasil. Ya, karena spermanya harus dalam keadaan memiliki cairan. Paham? Kira-kira sampai di sini? Jadi dari segi fitness lebih untung fertilisasi eksternal. Dari segi fitness itu maksud saya tadi dari segi hitungan untung rugi. Ya. Tapi hewan-hewan yang di darat, yang di udara tidak mungkin fertilisasi eksternal. Karena lingkungannya bukan lingkungan akuatik, bukan lingkungan perairan. Sperma tidak bisa bergerak kalau lingkungannya bukan lingkungan perairan. Paham? Paham, Pak. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini. Jadi kita bahas per logika ya, jadi bukan hafalan. Pak izin bertanya, Pak. Ayo, ya. Tadi kan waktu Bapak pertama menjelaskan tentang reproduksi secara internal dan eksternal itu kan dikatakan bahwa reproduksi internal itu kan pembuahan terjadi di dalam tubuh kebanyakan betina, tetapi ada beberapa hewan yang terjadi di tubuh jantan. Nah, itu bagaimana, Pak, yang terjadi pembuahannya di dalam tubuh jantan itu prosesnya? Nah, kalau pada jantan sebenarnya sangat jarang ya, dan sebagian besar terjadi secara aksidental, secara kecelakaan. Jadi sel telurnya, contohnya pada kelompok ikan pari misalnya ya. Jadi ketika sedang kawin kan mereka senggol-senggolan, berdekat-dekatan. Jadi ketika si betina mengeluarkan sel telur dan kemudian ruang saluran dari sperma si jantan terbuka, anak telurnya masuk ke saluran sperma si jantan. Sehingga pembuahannya terjadi di tubuh jantan. Ya, tapi itu sangat jarang terjadi. Lebih seringnya karena kecelakaan ya, bukan kejadian normal. Ya contohnya yang tadi, ya kalau dalam musim kawin, ya mereka itu kayak, kalau sering lihat kayak bebek itu, kejar-kejaran, kemudian leher-lehernya dilingkar-lingkarkan. Nah ikan juga begitu. Nah pada saat itu biasanya kan ikan eksternal, si betina mengeluarkan telur. Nah si jantan juga siap mengeluarkan sperma saat itu. Karena posisi yang sangat berdekatan,
ada peluang sel telurnya masuk ke saluran sperma si jantan. Sehingga pembuahannya di tubuh jantan. Ya. Tapi itu biasanya sangat jarang. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ayo, Sabira. Tapi sedikit menyimpang, Pak. Apakah hewan seperti ayam juga merasakan, hewan-hewan itu merasakan rasa sakit saat bertelur misalnya, Pak? Apakah dia memiliki rasa sakit juga, Pak? Pernah lihat kucing melahirkan? Pernah. Kira-kira main banting-banting nggak dia? Cakar-cakar, Pak. Nah, iya sama ya. Jadi memang ya kan berdarah juga ya. Jadi saat melahirkan juga mengalami pendarahan, mengalami robekan. Ya. Kalau ayam mungkin ya tidak separah pada mamalia ya. Tapi konsepnya sih sama. Ya, ada biaya di situ. Jadi tadi satu lagi tambahan biayanya kan ya. Kenapa fertilisasi eksternal itu lebih hemat biaya. Tidak ada proses cakar-cakaran banting-bantingan ketika melahirkan. Ya. Tapi itu bukan internal eksternal sih, lebih ke apakah dia pipipar atau opipar. Ya. Yang banyak biaya itu lebih tinggi lagi nanti yang melahirkan. Ya, yang melahirkan itu 9 bulan melihara di dalam, biayanya sangat tinggi. Ya, ini yang ketiga yang kita bahas. Oke, yang pertama kita sudah bahas aseksual seksual. Yang kedua kita bahas eksternal internal. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas apakah janin dibesarkan dalam tubuh atau di luar tubuh. Atau bahasa kerennya apakah dia pipipar atau apa? Atau opipar. Nah, apa kira-kira untung ruginya? Kenapa ada hewan yang memilih pipipar, ada hewan yang memilih opipar? Apa untung, apa rugi masing-masingnya? Ini yang sampaikan oleh Zarotin tadi lebih pas ke sini. Bahwa yang pipipar itu daya tahan, kemungkinan anak hidup itu lebih tinggi, lebih besar. Karena ketika ada yang mau mengganggu anaknya, anak tersebut dalam perut ibunya, hadapi dulu ibunya. Kan begitu ya? Jadi kemungkinan anak selamat sampai lahir itu lebih tinggi. Dibandingkan dengan si penyu yang melahirkan di pantai kemudian pergi. Tidak akan pernah melihat-lihat lagi. Ya, dia akan kembali tahun berikutnya untuk bertelur lagi. Nggak tahu apakah telurnya sudah diambil oleh si Heru atau belum, dia nggak tahu. Ya. Jadi ada pipipar, ada opipar. Kalau dari segi fitness, itu lebih boros biaya yang pipipar. Harus melihara dalam tubuh, belum tadi melahirkannya harus banting-bantingan. Ya. Sedangkan yang opipar tidak perlu berbagi nutrisi. Tidak perlu berbagi makanan dengan si anak. Dan mengeluarkannya juga jauh lebih mudah, karena ukurannya masih sangat kecil. Tapi kenapa sebagian hewan malah memilih pipipar, memilih untuk membesarkan anak di dalam rahim, dalam tubuh ibu, ya untuk membuat kemungkinan hidup yang lebih tinggi. Ya, karena kalau dibesarkan di luar tubuh, tadi seperti yang kita contohkan, telur ayam belum keluar sudah ditunggu sama yang mau ngambil. Ya, jadi ketika dia bertelur kan dia juga mengeluarkan energi ya. Jadi dia sudah ada investasi di situ membuat telur. Dan ketika dia investasi ternyata percuma investasinya. Sampai di luar sudah diambil orang. Nah, sehingga sebagian hewan memilih untuk pipipar. Biarlah berkorban lebih banyak, tapi anak pasti selamat. Ya. Paham sampai di sini? Jadi semua yang di alam itu ada, mereka itu mengatasi tantangan masing-masing. Jadi hewan yang di darat tadi sama hewan yang di udara tantangannya, ya spermanya harus cair, ya harus dalam bentuk cairan. Kalau tidak akan bisa menjadi anak. Nah, bagaimana caranya? Ya terpaksa menggunakan organ kopulasi. Ya. Jadi semua yang terjadi di alam itu adalah sudah merupakan suatu kalau menurut orang ahli evolusi itu sudah suatu perjalanan panjang. Jadi mereka memilih suatu pilihan tersebut sudah berdasarkan pengalaman ribuan tahun. Sudah ada alasan yang sangat tinggi. Itu menurut ahli evolusi. Nah, kalau menurut ahli agama kan,
Kenapa sesuatu tersebut seperti itu pilihannya? Karena menurut penciptanya itu yang paling pas. Ya, kalau tidak diciptakan begitu, tidak mungkin dia mampu bertahan hidup. Tugas kita sebagai biologiwan itu membahas rasionalnya, apa alasannya, ya, apa latar belakangnya, kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Jadi kita bisa lebih menghargai perbedaan. Kenapa ada yang berkulit hitam, kenapa ada yang berkulit putih, semuanya punya untung rugi. Ya. Kenapa ada yang sickle cell anemia, kenapa ada yang eritrositnya normal, semuanya punya untung rugi. Dan semua mutasi itu kan karena mutasi ya, karena perubahan gen. Semua mutasi itu karena bisa dipicu oleh lingkungan. Jadi mutasi itu terjadi karena ada respon, lingkungannya ada yang harus dihadapi. Nah, untuk menghadapinya, maka bentuk tubuh harus diubah. Nah, untuk mengubah bentuk tubuh, maka harus dilakukan mutasi gen. Jadi semua bentuk yang ada ini sekarang, semua jenis hewan, itu adalah penyesuaian terhadap lingkungan yang dihadapinya. Ya, mereka memilih eksternal, internal, aseksual, seksual, pipipar, opipar. Itulah pilihan terbaik untuk lingkungan mereka, untuk kehidupan mereka. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke, mungkin sedikit lagi. Ini hari ini ada pelantikan guru besar Pak Lutfi dan Pak Aceng, jadi saya harus ke GSG. Sedikit lagi mungkin yang kita bahas ada menstruasi dan estrus. Nah, ini tadi makin ini ya, ada aseksual, seksual. Seksual lebih khusus lagi ada eksternal, internal. Internal ada lebih khusus lagi, ada opipar, ada pipipar. Pipipar lebih khusus lagi, ada yang estrus, ada yang menstruasi. Siapa yang bisa jelaskan apa bedanya siklus estrus dan menstruasi? Pernah lihat monyet menstruasi? Monyet misalnya ini bagian bokongnya berdarah? Pernah lihat, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Berarti monyet menstruasi? Atau sapi? Apa? Sapi pernah lihat? Pernah lihat di video, Pak. Oh, di video. Coba, apa bedanya estrus dengan menstruasi? Ayo. Apa kira-kira untung ruginya? Kenapa harus estrus, kenapa harus menstruasi? Prinsip beda utama antara estrus dan menstruasi itu apakah sisa. Jadi kan kalau mau setelah fertilisasi, kalau dia pipipar, anak dibesarkan dalam tubuh kan rahim harus disiapkan. Jadi mirip dengan melihara bayi, kita harus menyiapkan kasur yang empuk ya. Karena si bayi ini sangat rentan terhadap goncangan. Rahim juga demikian. Jadi ketika ada bayi yang mau hidup dalam rahim, maka rahim harus disiapkan memiliki bantalan. Dinding rahim ditebalkan, dibentuk kantung air, kantung untuk ya menghindari benturan terhadap si bayi. Tapi sudah disiapkan, ternyata bayinya nggak datang. Kalau mau dipelihara kan berat, mau dibawa kemana-mana, dinding rahimnya sudah tebal. Jadi kalau dipelihara sayang, ya berat, memakan energi. Kalau dibuang, rugi. Membuang dinding rahim, membuang darah, membuang otot itu kan kerugian. Karena itu membutuhkan biaya. Kita membentuk otot, membentuk jaringan kan menggunakan protein, membutuhkan makanan. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Jadi ketika rahim sudah disiapkan untuk menampung si bayinya nggak datang, kira-kira mana yang lebih baik? Apakah dinding rahim itu dibuang menjadi menstruasi atau diserap kembali sehingga menjadi estrus? Jadi itu beda utamanya ya. Kalau menstruasi, dinding rahim yang sudah disiapkan itu dibuang. Kalau si bayi tidak datang. Kalau estrus, dinding rahim yang disiapkan untuk si bayi itu diserap kembali. Jadi
Kalau pada hewan-hewan yang siklus estrus seharusnya tidak pernah melihat bagian vaginanya berdarah. Ya, karena dinding rahimnya diserap kembali. Jadi kalau mencit, tikus yang estrus itu nggak pernah kita lihat vaginanya berdarah. Walaupun mereka baru saja melewati masa ovulasi. Karena dinding rahimnya diserap kembali. Beda dengan manusia yang mengalami siklus menstruasi, ketika setelah ovulasi, tidak ada sperma yang datang, maka dinding rahim diluruhkan, dibuang, menjadi pendarahan pada vagina. Ya, paham beda menstruasi dengan estrus? Ya. Nah, kira-kira kenapa manusia memilih membuang? Kenapa pada mencit memilih menyerap kembali? Kalau manusia tuh untuk menopause. Ayo, kenapa kira-kira? Apa untung ruginya? Penny menjawab, Pak. Ayo, Penny ya. Kalau misalnya ruginya itu, Pak, kalau misalnya kan kayak manusia kan itu mandul, iya udah kalau tidak membuang, kalau tidak cuman udah. Iya, kalau tidak menstruasi itu cepat menopause itu napa? Soalnya kan itu tuh kedengaran nggak cara? Dah. Kan boros itu menstruasi, tiap bulan beli pembalut, berapa harga pembalut sekarang? Tergantung, Pak. Oh, tergantung mereknya. Kenapa enggak estrus saja gitu? Jadi kalau kata Penny kalau tidak menstruasi cepat menopause. Enggak juga sih. Ya, jadi menopause itu kan ketika tidak ada lagi sel telur. Malah kalau menstruasi cepat menopause. 1 kali menstruasi itu sama dengan membuang 1 buah sel telur. Jadi orang yang lebih lambat menstruasi lebih lambat menopause-nya. Ya, jadi satu wanita itu sudah dijatah misalnya 350 sel telur yang akan dihabiskan seumur hidup. Kalau dia lebih cepat menstruasi berarti dia lebih cepat membuang sel telur. Sehingga nanti sel telurnya lebih cepat habis, lebih cepat menopause. Orang yang sering hamil lebih lambat menopause. Kenapa? Iya, Pak. Karena kan dipotong 9 bulan, Pak, untuk sel telurnya. Jadi 1 kali hamil dia hemat 8 sel telur, 8 bulan ya. Karena kan yang bulan pertama dibuahi. Ya, jadi 1 kali hamil dia hemat 8 bulan menopause. Kalau 7 kali hamil berarti hemat 56 bulan. 56 bulan itu berapa tahun? 6 tahun, 5 tahun ya. 4 tahun setengah. Ya, enggak apa-apa lah, kurang-kurang dikit. 48, 60. Ya, 4 tahun setengah, Pak. Ya, lebih lambat menopause-nya 5 tahun. Jadi kayaknya nggak ada hubungan dengan menopause, Penny. Malah orang yang lebih cepat menstruasi lebih cepat menopause. Iya, Pak, terbalik tadi, Pak. Oh, terbalik tadi. Jadi apa untung ruginya? Kenapa ada yang memilih menstruasi, ada yang memilih estrus? Izin menjawab, Pak. Ayo, Intania. Menurut saya, kenapa memilih menstruasi agar bisa membuang darah kotor sehingga bisa memproduksi darah baru. Membuang darah kotor, memproduksi darah baru. Kalau pada mencit tikus berapa umur sel darahnya? Kalau manusia kan 120 hari ya. Jadi memang ketika sudah 120 hari mau di rahim kek, mau di kepala kek, mau di kaki pasti dibuang, pasti diganti. Kalau umur dari sel darah merah pada mencit tikus berapa? Lebih 120 hari. Sehingga berpeluang diserap kembali. Siapa yang bisa googling? Berapa umurnya? Kalau itu alasannya ya. Jadi alasan si Intania kan kalau darah manusia itu umurnya 120 hari. Kalaupun diserap kembali nggak ada gunanya. Nanti toh dibuang lagi. Kalau pada si mencit diserap kembali. Ya, apa lebih panjang umur sel darah merah pada mencit? Pada tikus? Nah, mungkin satu ini ya, sambil mencari,
Kalau pada manusia itu dinding rahimnya jauh lebih tebal dibanding pada kelompok yang estrus tadi. Jadi untuk proses penyerapan kembali itu jauh lebih susah. Jadi bukan hanya darah ya, tapi juga jaringan otot yang banyak di situ. Jaringan otot, pembuluh darah, jaringan saraf. Nah itu untuk diserap kembali itu, nah, siapa itu? Bisa jadi lebih besar energi yang dibutuhkan untuk menyerap dibanding membuang. Jadi semuanya kembali ke konsep fitness. Mana yang lebih menguntungkan. Jadi untuk menyerap semuanya itu energinya juga sangat besar. Karena kita tahu bahwa pembuluh darah itu seperti kapiler pada usus. Jadi ukuran yang mereka bisa serap itu dalam mikron. Jadi harus sangat kecil. Jadi untuk memecah kembali darah jaringan otot yang di rahim itu sangat susah. Jadi daripada dipecah dan diserap kembali lebih hemat dibuang saja. Karena dibuang tidak harus dipecah. Karena kalau menstruasi itu bisa jadi Anda menemukan otot ketika di darah yang keluar. Tidak hanya darah, tapi ada gumpalan-gumpalan atau butiran-butiran otot di situ. Ada pembuluh darah juga, ada jaringan saraf. Jadi tidak perlu dihancurkan menjadi mikromolekul. Ya, bisa dibuang dalam bentuk butiran-butiran yang lebih besar. Ya. Nah, sebaliknya pada hewan-hewan yang estrus, itu dinding rahimnya tidak setebal manusia. Tidak setebal pada hewan-hewan yang menstruasi. Sehingga untuk diserap, untuk dihancurkan kembali itu jauh lebih mudah. Tentu saja diserap kembali lebih hemat ya, karena bisa dimanfaatkan kembali. Ya, dibanding dibuang yang tidak bisa digunakan kembali. Ya, itu bedanya. Jadi tergantung seberapa besar ukuran dinding rahim yang harus diluruhkan. Kembali ke masalah fitness, mana yang lebih menguntungkan, apakah dibuang saja atau diserap kembali. Ya, paham sampai di sini? Dan siklus itu berbeda ya, kalau pada manusia 28 hari, kalau pada mencit, pada tikus itu 5 hari kayaknya. Jadi masa subur manusia itu 1 kali 28 hari. Nah, masa subur pada mencit itu 1 kali 5 hari. Ya, jadi setiap 5 hari mereka memiliki periode subur. Kalau manusia 1 kali 28 hari memiliki periode masa subur. Jadi wajar kalau dinding rahim pada manusia jauh lebih tebal. Ya, karena proses persiapannya juga lebih lama. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Apalagi kira-kira yang belum tercover di materi fertilisasi, di materi ini fisiologi reproduksi. Pembentukan sperma dan ovum, Pak? Itu dapat nanti di perkembangan hewan. Perkembangan hewan sudah dapat belum? Sudah, Pak. Sudah dapat belum oogenesis, spermatogenesis di situ? Sudah, Pak. Dapatkan ini ya. Tadi sudah saya modifikasi di sini. Tidak perlu dijelaskan karena dapat di perkembangan hewan. Nah, ini pertanyaannya mungkin ya. Mirip dengan masa menstruasi, hewan juga ada masa estrus. Kalau ini wanita-wanita yang sedang menstruasi kan emosinya rada nggak stabil ya. Hewan sama nggak kira-kira? Kalau lagi masa estrus, masa birahi itu kira-kira sama nggak emosinya dengan ini? Sama, Pak. Lebih emosi. Pak. Pada apa contohnya? Ada kasusnya? Mencit, Pak. Lebih mencakar, lebih apa dia? Agresif. Kenapa kira-kira demikian? Lebih agresif, Pak, mungkin. Lebih agresif ya. Pada gajah juga. Jadi tahun berapa itu yang ada anak Mapala Fakultas Teknik yang meninggal diinjak gajah di Pantai Panjang? Tahu kasusnya? Ya, Pak. Tahu ya. Itu karena gajahnya lagi dalam masa kawin ya, dalam musim kawin. Jadi memang lebih agresif, lebih tidak stabil emosinya. Kenapa kira-kira demikian? Baik hewan, baik manusia juga sama ya. Kenapa? Pengaruh Pengaruh? hormon.
pengaruh hormon. Iya, Pak, pengaruh hormon mungkin. Ya. Jadi sebagian besar hormon digunakan untuk membantu proses reproduksi. Seperti yang tadi untuk menebalkan dinding rahim, ya. Sehingga hormon-hormon untuk yang biasa digunakan untuk sehari-hari menjadi lebih berkurang. Ya, sehingga kondisi hormonalnya tidak sama dengan periode sehari-hari. Ya, karena mempersiapkan kejadian luar biasa. Kalau ada bayi yang akan menempel. Ya. Jadi hormonnya lebih difokuskan ke sana, hormon untuk bagian sehari-hari dikurangi sehingga menjadi kurang stabil. Ya. Ada lagi? Ini pada slide halaman 33 pada anjing ya. Itu masa siklus estrusnya sekitar berapa ini? 60 hari ya. Lebih lama dibanding manusia. Kalau pada ya tergantung hewannya ya. Jadi macam-macam, kalau pada mencit tadi 5 hari, kalau pada anjing itu sampai 100 hari. Ya, periode masa suburnya. Hanya 1 kali 100 hari. Terus pertanyaan, kenapa jumlah anak pada babi itu sampai 16, sedangkan pada sapi hanya 2? Ya, itu tergantung kepada tipe rahim. Ada tipe rahim yang bisa menopang untuk anak banyak, ada tipe rahim yang hanya bisa menopang anak 1 atau 2 saja. Ya. Tapi nanti akan berpengaruh ya. Anak yang hanya 1 atau 2 itu ukurannya lebih besar dibanding anak yang sampai 16. Ukuran yang lebih besar biasanya berhubungan dengan peluang hidup yang lebih tinggi. Jadi daya tahan anak sapi yang hanya 2 itu lebih tinggi dibanding daya tahan anak babi yang sampai 16. Sama juga anak yang lahir 1 itu beratnya bisa mencapai 3,6, tapi kalau anak kembar itu beratnya itu 2,8 di bawah. Apalagi kalau sampai kembar 4 mungkin hanya 1,4 beratnya, 1,5. Peluang hidup yang anak 1 kali melahirkan lebih tinggi dibanding yang melahirkan sampai 3 atau 4 kembar. Ya. Jadi hubungannya ya kembali ke daya tahan, kemungkinan daya bertahan hidup. Semakin semakin banyak anak dalam 1 kali periode melahirkan, semakin berpeluang untuk mengalami kematian. Ya, semakin sedikit itu semakin besar peluang anak untuk hidup. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini, sudah 9.16. Ada yang mau sampaikan sebelum kita tutup? Ini pertemuan terakhir. Nah, saya nggak tahu apakah Kamis kita UAS atau Senin setelah Kamis. Sekarang tanggal 3 ya. Kamis depan tanggal 10. Nah, kita UAS itu kalau tidak tanggal 10, tanggal 14. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sistem UAS-nya, Pak? Ya, karena ini kan masih daring, jadi tidak mungkin pertanyaan sederhana. Tidak mungkin ABCD. Ya, kemungkinan esai ya, soal-soal esai berupa analisis. Berapa soal, Pak? Mau berapa? Jangan banyak, Pak. Ya, cukup. Jadi semua materi nanti tercover. Jadi kita punya materi berapa? 5. Ya, minimal 1 soal per 1 materi. Ada lagi yang tanyakan? Terkait materi, yang terkait ujian. Hadapi saja ujian nanti kalau sudah datang. Berarti ujiannya tertulis ya, Pak? Tadi Allah katakan. Ya, ini 64 ya, tertulis kemungkinan. Kalau 30-an masih bisa lisan. Tapi kalau sampai 60, ya. Tidak ada pertanyaan terkait materi? Ada, Pak. Ayo, Sarotin satu lagi ya. Saya mau berangkat ini, guru besar. Yang tadi yang hewan yang fase estrus sama menstruasi itu kan, kalau yang fase estrus itu perkawinannya hanya pada fase tertentu. Nah, yang menyebabkan itu apa ya, Pak? Nah,
pada hewan mereka kawin itu tujuannya untuk reproduksi. Jadi hewan itu instingnya bertahan hidup. Jadi kawinnya itu hanya untuk memproduksi anak. Jadi kalau tidak ada peluang untuk memproduksi anak, mereka tidak kawin. Ya, jadi kalau ya si betinanya juga tidak akan mau dikawini ketika bukan dalam masa subur. Karena menurut dia membuang-buang energi. Toh tidak akan menghasilkan anak. Ya, jadi hewan itu konsep berpikirnya ya survival, untuk bertahan hidup, untuk memproduksi anak. Beda mungkin dengan manusia ya, yang perkawinannya bukan untuk memproduksi anak. Ya, beda apa? Beda mindset di situ. Kalau insting hewan itu, reproduksi itu ya untuk menghasilkan anak. Karena semakin banyak mereka menghasilkan anak, semakin besar peluang jenisnya bertahan hidup. Karena kalau manusia kan bukan seperti itu lagi konsepnya. Jadi kalau manusia reproduksi, konsep reproduksi bukan lagi untuk menghasilkan anak ya. Itu mungkin bedanya. Jadi masa kawin pada hewan itu ya hanya pada masa estrus. Kalau bukan pas masa estrus, betinanya nggak mau dikawini. Karena nggak ada gunanya. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Cukup kira-kira? Ya. Cukup, Pak. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak.